Oke guys, so harga emas sudah cetak rekor baru dengan angka 4525 lalu terhenti dan kemudian terkoreksi. Kalau Anda lihat dari pergerakan tadi pagi, sesi Asia sempat tergelincir sampai zona 4471 tapi kemudian rebound sampai 4500 ataupun 4505. Nah, sekarang ini market relatif mulai agak sedikit tenang. Tapi kira-kira apakah pola akan berulang apa tidak? Ini dia yang harus teman-teman perhatikan, terutama kaitannya dengan pergerakan di 2 hari terakhir sebelum akhirnya kita dapatkan cetak rekor baru seperti saat ini. Ini dia ulasannya. Oke, ini adalah alur yang bisa kita kategorikan cerita dasar dari pergerakan market sampai saat ini. Karena kita lihat dari kemarin dia sempat terjebak dalam zona resisten, support, tapi kemudian dia mengalami penurunan. Nah, tapi kalau lihat dari candlestick-nya jelas ya, di sini ada semacam rejection dari zona resisten, tapi juga rejection dari zona support. Agak berimbang ya. Saya artikan ini adalah kenaikan yang sempat terjadi atau dipicu oleh GDP yang mengejutkan naik. Dengan demikian posisinya sempat menekan kepada gold. Tapi juga indikasinya dia langsung turun kembali. Dan coba perhatikan, kalau saya zoom seperti ini berarti candlestick-nya sebetulnya berada di zona yang kategorinya mungkin relatif 50-50 ya. Dia ditutup di tengah-tengah, tapi tail atas ataupun tail bawah cukup panjang. Yang juga dikategorikannya bisa mirip dengan doji ataupun lebih kepada spinning top. Oke, kalau gitu posisinya kita masih tetap melihat dari zona resisten kuning, area kuning ini masih kita artikan sebagai resisten cukup kuat. Itu sebabnya ada rejection di sana, berarti kita asumsikan ada likuiditas di situ dan kemudian dia terjadi penurunan. Oke, berarti kalau gitu, kalau garis besarnya saya ambil secara natural seperti ini, berarti kita tetap lihat dari double top. Tapi kalau lihatnya adalah seperti ini, maka yang sedang kita lihat adalah triple top ya. Jadi kita akan coba tunggu ke depan apa yang akan terjadi, apakah dia akan tembus ke atas atau justru tembus ke bawah. Kalau misalkan diartikan sebagai double bottom, berarti yang harusnya terjadi adalah kenaikan. Berarti itu adalah double bottom. Tapi sebaliknya, kalau yang kita lihat adalah nantinya penurunan, maka mostly kita akan lihat ini sebagai sinyal dari triple top, lalu kemudian akan terjadi penurunan. Tapi ya artinya di sini juga masih 50-50 antara dia triple top atau malah jadinya adalah bullish rectangle. Nah, ini yang berbahaya karena berarti dalam 1 atau 2 hari ke depan baru akan terjadi ataupun bisa ditentukan. Oke, berhubung data ekonomi nanti malam hanya berkisar pada initial jobless claim dan rasa-rasanya agak kurang bisa dikategorikan mendukung, berarti kita akan anggap bahwa ini 50-50 area ya. Jadi artinya masih bisa terjadi kenaikan ataupun spike sampai zona resisten, tapi juga bisa terjadi turunan walaupun belum tentu sampai ke zona 4,10 ataupun support ya. Untuk sementara waktu dia berada di zona tengah ini. Oke, sekarang kalau kita perhatikan dari US dollar atau DXY-nya, dia cenderung turun dan ini dilanjutkan dengan penurunan yang kita inginkan sebetulnya. Oke, kita ulang bahwa posisi ini sudah resmi terjadi penurunan. Kemarin kenaikan itu tertahan di zona resisten atau pullback, dan itu berarti mengindikasikan bahwa jalurnya masih tetap benar bahwa dia akan turun kembali, dan kita mostly mengharapkan penurunan lebih lanjut di zona 96.60-an. Walaupun ada indikasi bahwa kalau kita perhatikan dari RSI-nya di sini agak kurang kondusif, berarti artinya ada pecenungan untuk terjadi rebound ataupun kenaikan. Tapi asumsi saya adalah dia masih tetap dalam jalur penurunan ini. Jadi kita asumsikan bahwa kalaupun ada gangguan dari US Treasury Yield, mungkin kita tinggal tunggu apakah US Treasury Yield-nya itu reject di atas atau tidak ya. Dan itu berarti akan mengindikasikan pergerakan ataupun pelemahan lebih lanjut dari baik itu pound sterling ataupun dari emas. Oke, secara keseluruhan struktural dari pound sterling ini agak diragukan sebetulnya teman-teman. Kalau saya mengasumsikan bahwa inilah posisi dari yang namanya ascending broadening wedge seperti yang pernah kita lihat di kasus emas ataupun bahkan dari yen, ini sebetulnya proyeksinya pergerakannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita artikan ini pergerakan yang sama, ascending broadening wedge itu biasanya memberikan indikasi harusnya akan terjadi penurunan. Nah, masalahnya adalah sampai detik ini, di bagian ini, di zona ini, dia cenderung belum menunjukkan penurunan, tapi juga kenaikan mulai agak terhambat. So, kalau saya artikan di zona yang saat ini terjadi, maka hati-hati. Saya kurang terlalu optimis untuk terjadinya kenaikan, tapi untuk penurunan pun saya belum mendapatkan tanda-tanda yang bisa dijadikan alasan. Karena sampai saat ini data ekonomi hanya cenderung kepada Amerika dan market Inggris libur untuk perayaan Natal. Kalaupun kita artikan sebagai likuiditasnya relatif sepi, kemudian juga agak sedikit jarang aktivitas di sesi London, maka asumsi saya harusnya terjadi profit taking di situ.
dan berarti mostly kita akan lihat penurunan di bawah 1.3460. Kalau ini yang terjadi teman-teman, silakan lakukan sell, tapi kalau misalkan ternyata alasan yang tadi kita uraikan adalah tidak terlalu kuat, bahkan dolar melemah lalu kemudian menguntungkan sisi pound sterling, maka mungkin yang akan kita terjadi adalah di sini terjadinya kenaikan. Dan itu berarti mengejar 1.3620-an dalam 1 atau 2 hari ke depan. Tapi untuk saat ini area 1.3550 itulah zona resisten kuat untuk saat ini. Nah, berarti kita kembali lagi, kalau misalkan Anda yakin dengan posisi ascending broadening wedge yang sama dengan apa yang pernah kita bahas, maka seharusnya kita mulai lakukan sell di sini, at least untuk sampai ke zona tengah 1.3410 ataupun 1.3380 dari zona konfirmasi 1.3460. So, maksud saya adalah Anda follow sell ataupun switch strategi menjadi sell kalau seandainya terjadi penurunan di bawah 1.3460. Target utama adalah 1.3410 ataupun bahkan maksimum 1.3380. Setelah itu baru akan kita tentukan apakah dia betul-betul resmi akan menjadi ascending broadening wedge yang kita pernah lihat di kasus USD Japanese Yen, atau kita akan kembali ini ke jalur kenaikan. Kalau seandainya gagal, maka Anda punya kesempatan mengubah strategi menjadi buy kembali kalau seandainya terjadi penembusan di atas 1.3540 ataupun 3550. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari crude oil, posisinya adalah sedang mendekati area resisten penting dan itulah level 58.40, 58.60. Menariknya begini teman-teman, kalau saya zoom, oke, kita lihat di sini posisinya adalah secara kebetulan 3 hari terakhir ditunjukkan dengan posisi bullish candle dan inilah biasanya kita sebut sebagai 3 white soldiers. Biasanya kecenderungan ini adalah mengindikasikan kenaikan yang lebih kuat, tapi satu sisi ada versi lain, yaitu versi yang pertama. Candle yang keempat itu biasanya akan terjadi penurunan terlebih dulu, kurang lebih mungkin seperti ini ataupun bahkan seperti ini ya, tapi itu menandakan indikasi terkait dengan koreksi singkat, kemudian nantinya akan diikuti dengan kenaikan lebih tinggi. Itu versi yang pertama. Dan versi yang kedua, itu biasanya akan terjadi kenaikan lebih lanjut dan itu berarti waktunya dia break area resisten dan itu berarti mostly akan sampai ke 5930 ataupun bahkan $60. Nah, kalau kita lakukan atau yang kita kaitkan dengan kriteria yang pertama atau versi yang pertama tadi, maka hati-hati di sini sangat mungkin terjadinya ditutup dengan candle bearish. Tapi asumsi saya adalah penurunan itu mungkin hanya setengah badan dari candle bullish yang ketiga. Berarti asumsi saya penurunan itu hanya optimal di zona 5810 ataupun yang paling optimal katakanlah mungkin skenario terburuk adalah 57.70. Tapi apakah itu akan menandakan dia gagal? Untuk sementara, ya, karena itu berarti menandakan dia belum tembus level resisten trendline tersebut di grafik daily. Tapi sebaliknya, karena indikasi 3 white soldier, maka yang sedang kita perhatikan di sini adalah kesempatan untuk melakukan buy setelah terjadinya koreksi singkat. Sehingga, kalaupun terjadi penurunan singkat dengan asumsi bahwa 5770 adalah area yang paling optimal, maka Anda bisa lakukan buy di zona 5770 itu, lalu kemudian tertahankan, terutama kalau dia kembali naik dan di atas 58.60. Nah, kalau misalkan ternyata indikasi ini benar, maka itu adalah skenario pertama kita. Tapi skenario kedua adalah kalau ternyata dilanjutkan kenaikan, maka Anda diperkenankan untuk follow buy directly saat dia tembus di atas 58.60. Di grafik 4 juga menunjukkan area yang sama dan posisinya adalah target utama kita saat ini adalah 59.30-an. So, buy, yes, untuk saat ini kita masih tetap buy, tapi kalau sampai ada penurunan atau pembalikan di bawah 56.80 barulah Anda diperkenakan untuk lakukan sell. Nah, sementara untuk gold, posisinya kalau kita perhatikan dari grafik daily, kita sedang menjelang area Fibonacci expansion 61,8% dan itu adalah di 4534. Oke, satu hal yang cukup menarik di sini adalah kita perhatikan dari pergerakan candlestick yang ada di grafik daily. Oke, saya asumsikan dari pergerakan yang pernah terjadi minggu sebelumnya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle. Kemudian asumsi saya kita artikan di sini area yang sama, walaupun di sini agak sedikit naik ya, meningkat dan berarti indikasi ada small ascending triangle yang akhirnya pecah. Oke, tapi yang saya akan artikan di sini adalah coba perhatikan di zona ini kalau saya asumsikan ini adalah zona sideways. Nah, setelah sideways ternyata 1-2 candle terjadi kenaikan bullish. Dan itu berarti identik dengan 1 ataupun 2 candle yang terjadi sebelumnya. Bahkan ini 3 candle bullish.
Kalau misalkan kita artikan bahwa breakout yang terjadi di fase ini 2 hari yang lalu, kemudian kita kaitkan dengan 3 candle sebelumnya, sebelum rectangle, dia terjadi bullish, maka harusnya hari ini akan terjadi kenaikan lebih lanjut dan bullish candle. Berarti artinya masih menyisakan peluang untuk kenaikan di atas 4534 atau setidaknya 4534 dan mungkin bullish candle. Nah, setelah itu baru terjadi koreksi atau potensi koreksi. Tapi karena berhubung kita mendekati dengan libur Natal, hati-hati, profit taking sangat mungkin terjadi di akhir periode ini karena market Amerika akan libur dengan cepat, kemudian atau tutup dengan cepat, dan kemudian juga dengan akhir tahun. Nah, untuk saat ini, asumsi saya seperti demikian. Kalau lihat dari grafik 4, sebetulnya ini sudah menunjukkan bahwa kategori correction ataupun profit taking itu sudah selesai waktu terjadinya penurunan kemarin. Dan itu adalah di zona yang sudah kita tandai. Dan itu persis ya, di zona ini walaupun tergelincir sampai 4430 pun sebetulnya kemarin sudah kita warning ya, bahwa kita bisa lakukan buy di antara 4430, 4450 ataupun bahkan 4469 ataupun bahkan 4470-an. Nah, jadi indikasi penurunan pun sebetulnya kalau kita ambil secara garis utama itu masih tetap dalam zona profit taking normal. Nah, artinya saya tidak menyarankan Anda untuk tetap sell di situ karena justru sell baru akan diperkenakan jika dia terjadi penurunan di bawah 4380. Tapi untuk hari ini, perkiraan saya adalah kalaupun terjadi kenaikan, maka Anda harus perhatikan di sini kategorinya adalah bullish itu masih cukup kuat. Berarti kalau kita asumsikan bahwa kenaikan yang ada nantinya kita asumsikan di sini adalah wave 1, ini adalah 2, wave 3 berarti ada kemungkinan dia baru berhenti di kisaran mungkin di area 4580 atau mungkin yang sempat terjadi tadi 4530 ataupun 4525. Kalau iya, berarti kita sedang menantikan wave keempat dan itu berarti akan ada di zona ini. Dan itu berarti cukup luas. Areanya akan ada di kisaran zona coklat dan itu berarti kisarannya adalah cukup ya bisa dikategorikan mirip dengan apa yang terjadi pada penurunan dan pembalikan kemarin. Berarti artinya zona ini di kisaran 4430 sampai 4480 seperti yang terjadi tadi pagi. Nah, asumsi saya kalau kita perhatikan dari sini, berarti mostly masih tetap naik karena dia tetap berada di atas trend channel. Nah, di grafik satunya ini mewakili dengan potensi koreksi jangka pendek, teman-teman. Kalau tadi pagi dia sempat tergelincir dari 4525 sampai ke zona merah. Sebetulnya kalau Anda lihat strategi pagi tadi, itulah zona yang merah ini yang kita artikan sebagai alternative buy di zona 4470 sampai 4479. Kemudian dia naik kembali sampai 4500, kemudian dia tergelincir. Oke, kalau begitu, saya asumsikan bahwa kenaikan ini, kalau saya perhitungkan sebagai wave 3, wave 4, dan wave 5, maka penurunan tadi pagi adalah wave A, ini adalah swing high untuk wave B, sehingga akhirnya kita harus waspada kemungkinan potensi penurunan atau correction tambahan itu bisa terjadi sampai wave C, dan itu berarti zona biru. Zona biru ini kurang lebih akan ada di kisaran 4459 ataupun 4470-an. Berarti asumsinya jangan lagi lakukan buy di zona yang sama, melainkan Anda harus turunkan di area 4459 ataupun 4450-an, atau dengan kata lain area biru mendekati 4465. Dan disitulah kita lakukan buy kembali dengan asumsi bahwa ini sudah selesai koreksi C, lalu kemudian nanti akan ada agenda karena ini adalah wave atau bagian dari wave kecil. Karena wave besarnya kita masih tetap lihat di grafik 4 tadi adalah kenaikan yang masih bisa berjalan. So, buy turunkan di level 4459 ataupun 455 dengan stop loss yang cukup ketat di bawah 4440. Anda boleh switch strategi menjadi sell kalau dia tembus di bawah 4436. Tapi kalau dia kembali naik, maka strategi kita sudah benar dan Anda bisa pertahankan di atas 4500 untuk kembali setidaknya minimal menguji kembali 4525 atau sedikit lebih tinggi di 4534, dan proyeksi yang paling tinggi adalah kelanjutan kenaikan di area 4590.